Saya Niawati Muniro ingin menjelaskan mengenai PSAK nomor 101. PSAK nomor 101 yaitu berisi tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk menetapkan dasar penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum untuk entitas syariah. Nah, laporan keuangan syariah itu sendiri yaitu suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Perlunya penyajian laporan keuangan ini adalah agar dapat membandingkan laporan keuangan entitas syariah lainnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah pada periode sebelumnya. Tujuan penyajian laporan keuangan yaitu ada 6. Yang pertama yaitu memberikan informasi tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer. Yang kedua yaitu sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Nomor 3 yaitu membantu pengguna laporan keuangan dalam memprediksi arus kas masa depan dan khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Yang nomor 4 yaitu memberikan informasi mengenai pemenuhan tanggung jawab manajemen terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang terakhir yaitu bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Tanggung jawab atas laporan keuangan yaitu manajemen entitas syariah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Ruang lingkup yang dimaksud dengan entitas syariah yaitu entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Pertimbangan dalam menyajikan laporan keuangan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu dasar akrual. Entitas syariah harus menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Yang kedua yaitu ada materialitas dan agregasi, yaitu pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan, sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Yang ketiga yaitu saling hapus. Entitas syariah tidak melakukan saling hapus atas aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer, ekuitas atau penghasilan dan beban, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh suatu PSAK. Entitas syariah melaporkan secara terpisah untuk aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer, ekuitas, serta penghasilan dan beban. Nah, saling hapus ini nantinya akan mempengaruhi pemahaman pengguna laporan keuangan terhadap suatu transaksi yang telah dilakukan dan mempengaruhi penilaian penggunaan laporan keuangan atas arus kas entitas syariah pada masa depan, kecuali mencerminkan substansi transaksi atas peristiwa. Aset yang dilaporkan sebesar nilai setelah dikurangi penyisihan tidak termasuk dalam kategori saling hapus. Perkenalkan, nama saya Prilianti Asana. Di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Niawati Muniro. Di sini yang akan saya jelaskan pertama itu ada komponen laporan keuangan. Nah, dalam komponen laporan keuangan ini ada 7. Yang pertama itu ada neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Nah, di sini tuh entitas syariah itu menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan yang pertama itu sumber dana zakat. Jadi di sini tuh dari mana sih zakat ini tuh berasal? Apakah berasal dari dalam entitas syariah ataupun pihak luar entitas syariah? Kemudian ada penggunaan dana zakat.
dana zakat ini apakah digunakan untuk fakir, miskin, amil, mu'alaf, orang yang terlilit utang, rikab, fisabilillah, ataupun orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Kemudian ada juga di sini yaitu kenaikan atau penurunan dana zakat. Kemudian saldo awal dana zakat, dan terakhir itu ada saldo akhir dana zakat. Selanjutnya itu ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, hampir sama dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Di sini tuh dari mana sih sumber dana kebajikan itu berasal? Apakah dari infak zakat, kemudian dari sedekah, hasil pengolahan wakaf, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, ataupun dari pendapatan non halal. Kemudian penggunaan dana kebajikan. Dana kebajikan ini apakah digunakan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, ataupun penggunaan lainnya yang digunakan untuk kepentingan umum. Kemudian ada juga kenaikan atau penurunan dana kebajikan, saldo awal dana kebajikan, dan yang terakhir itu ada saldo akhir dana kebajikan. Dan selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Jadi perbankan syariah ini tuh diawali pada tahun 1990, di mana MUI itu membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Kemudian masih dalam tahun 1990, tepatnya pada tanggal 18 sampai 20 Agustus, MUI ini menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Nah, hasil lokakarya ini kemudian dibahas lebih mendalam lagi pada Musyawarah Nasional 4 MUI di Jakarta, tepatnya itu pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990. Nah, hasil musyawarah ini itu menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kemudian dibentukkan tadi tim kerja. Tim kerja ini diberi nama dengan tim perbankan MUI, di mana tim ini tuh diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Kemudian sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut, berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI pada tanggal 1 November 1991. Namun bank ini baru resmi beroperasi itu pada tahun 1992, tepatnya itu pada tanggal 1 Mei, dengan modal awal itu sebesar 106.126.382.000 rupiah. Nah, pada saat itu landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah itu hanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998 ini barulah terjadi penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ini menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang secara tegas ini menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air, yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kemudian pada tahun 2008, tepatnya itu pada tanggal 16 Juli 2008, diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Nah, sejak saat itu pengembangan industri perbankan syariah itu semakin memiliki landasan hukum yang memadai, dan inilah yang mendorong pertumbuhan perbankan syariah ini lebih cepat.